Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Vina Mahdalena dalam mata kuliah Strategic Social Media. Jadi pada materi hari ini saya akan menjelaskan mengenai membuat desain website. Ini terkait dengan project UAS yang akan kalian lakukan dan merupakan blueprint ya yang wajib dikerjakan. Baik, website itu sendiri merupakan kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna. Jadi contohnya dalam satu domain tuh di websitenya UPN misalnya, dalam satu nama domain di dalam situ terdapat beberapa banyak halaman ya, atau beberapa halaman yang memuat berbagai informasi mengenai UPN. Lalu informasinya berbentuk apa aja? Kontennya banyak banget, teman-teman bisa masukkan video, gambar, ilustrasi, animasi, teks, dan lain sebagainya. Ini merupakan fungsi dan manfaat website. Yang pertama itu ada sumber informasi. Jadi sumber informasi di sini menampilkan informasi secara jelas dan detail. Bedanya dengan sosial media, kalau website nggak perlu menampilkan daily activity kita seperti apa ya, nggak kayak sosial media yang mengharuskan ada engagement rate. Tapi di sini untuk website sendiri dia memberikan informasi mengenai company profile misalnya, atau produk yang kita jual dari segi mungkin ingredients atau keunggulan produknya dan lain sebagainya. Lalu ada jejaring luas, ini adalah optimalisasi web menggunakan SEO atau mesin pencari. Jadi pentingnya untuk membuat suatu web, kita tidak hanya menangkap ya customer yang memang sudah loyal dan aware terhadap produk, tapi kita juga bisa mencari audiens lain, customer lain dengan memanfaatkan mesin pencari. Jadi ketika mungkin kalian mau cari universitas di Jakarta, nah diusahakan tuh webnya si UPN ini terbaca di dalam SEO gitu. Yang ketiga ini profesional, yang tidak kalah penting. Kenapa sih harus kita bikin web? Karena dengan dibuatnya web itu terlihat sangat profesional. Tentunya bisnis yang profesional lebih mudah mendapatkan pelanggan. Coba kalian pikirkan kalau berbelanja di sosial media, contohnya Instagram, dengan berbelanja di official web store. Itu pasti lebih terpercaya di web ya. Selanjutnya ada efisien. Efisien ini adalah posting unggahan di berbagai platform media sosial, kemudian menghubungkan dengan situs web. Jadi kayak IMC gitu konsepnya, Integrated Marketing Communication. Dia menggabungkan antara web dengan link sosial media, begitupun di sosial media ditautkan linknya ke dalam website. Yang terakhir di sini ada hemat biaya. Kenapa hemat biaya? Di sini kita hanya butuh biaya untuk awal pembuatan, sewa hosting, dan domain per tahun. Berbeda juga dengan sosial media. Untuk meningkatkan engagement rate pada sosial media, tentunya kalian butuh kerjasama dengan influencer, butuh promotion, dan lain sebagainya. Makanya web ini bisa dikatakan lebih hemat. Lalu ini ada contoh web ya, contoh web UPN di sini yang saya nah ini ada oke, ini baterainya udah mati ya, sebentar. Oke, sorry teman-teman, saya coba cas dulu ya laptopnya.
Ya, baik. Ini merupakan website UPN yang kalian mungkin sering buka pada saat menjadi calon mahasiswa ya. Jadi apa sih informasi yang ada di dalam web UPN ini? Ya, di dalam website di sini ada berita, ada kemudian dalam bentuk video ya beritanya, dalam bentuk teks, image dan lain sebagainya. Tuh ada YouTube channelnya juga. Di website UPN ini dibuat dengan coding teman-teman. Nah tapi apakah kita juga akan mengcoding? Tidak ya, karena belajar coding itu lama dan gak mungkin kita belajar dalam beberapa pertemuan aja. Maka di sini ada alternatif lain, kita bisa membuat website tanpa coding menggunakan WordPress dan Wix.com. Jadi banyak juga sebenarnya aplikasi yang lain, cuma di sini saya membedakan antara kedua ini karena terbilang lebih populer ya dan sudah terbukti banyak digunakan di berbagai brand. Oke, kita buka dulu untuk Time. Ini adalah contoh website yang basicnya pakai WordPress, time.com ya. Ini adalah aplikasi berita online, portal berita online. Terus selanjutnya ada juga Walt Disney Company. Nah ini perusahaannya Walt Disney ya. Jadi basically dia pakai WordPress. Ya bisa kalian lihat. Selanjutnya untuk yang Wix, ini ada beberapa contoh, ada dua juga. Yang pertama itu ada webnya Xiao. Ini menjual apa ini? Kue ya, kue. Oke, baik, kue. Dan ada webnya Linda. Linda ini merupakan web designer ya. Jadi si webnya digunakan Linda untuk personal branding dia. Ini menarik juga teman-teman. Oke. Selanjutnya apa sih kemudian yang unggul dari WordPress dan Wix? Yang pertama ease of use. Di sini kemudahan dalam penggunaan ya. Itu Wix lebih unggul. Lalu design and customization. Jadi kalau misalnya dari segi desain dan customize, WordPress lebih unggul karena WordPress memang lebih bisa di custom banyak hal gitu. Cuma yang menjadi kekurangan adalah kalian harus mengerti sedikit mengenai coding. Jadi tetap ke coding lagi. Makanya kalau menurut saya karena kita awam banget, mungkin Wix lebih user friendly ya, lebih mudah digunakan sehingga ya Wix lebih unggul gitu. Lalu selanjutnya ada add-ons integration di sini. Jadi untuk plugin, penambahan plugin kalau di Wix itu udah available dari wix.com dari aplikasinya. Kalau WordPress biasanya pakai aplikasi dari beberapa web orang ketiga gitu. Jadi bawaan dari luar sehingga kalian harus bisa instalasi gitu. Kalau misalnya nggak bisa installnya ya wassalam juga ya kan. Jadi di sini Wix lebih unggul ya. Lalu di SEO capabilities ini WordPress lebih unggul karena dia merupakan open source. Lalu untuk e-commerce-nya, nah ini web online store. Di sini Wix lebih unggul karena dia punya templating dan fasilitas yang cukup lengkap untuk memberikan kebutuhan ketika kita membuat satu online store. Untuk help and support di sini kalau kita baca di sumbernya ya di Growtrox ini sebenarnya dijelaskan bahwa Wix itu customer service-nya juga lebih responsif gitu. Cuma saya nggak tahu ini kenapa jempolnya ada di WordPress ya. Terus yang pricing di sini cair, jadi semuanya dua-duanya seri gitu teman-teman, nggak ada yang mahal atau lebih murah, jadi sama aja ya harganya standar. Selanjutnya saya akan jelasin video tutorial yang bisa kalian lihat di video selanjutnya. Oke.